semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Wish you are doing wonderful like me. Terima kasih telah mengunjungi channel saya kembali. Dan topik kita malam hari ini tentang ketakutan. Kenapa saya memilih topik ini? Karena topik ini merupakan topik yang akhir-akhir ini sedang melanda dunia. Seperti Anda ketahui bahwa ketakutan itu merupakan musuh utama manusia. Akan tetapi sekarang ini ketakutan tidak saja merupakan musuh manusia, melainkan musuh utama dunia. Siapa yang tidak setuju? Keluar sebelum saya mengusir Anda dari sini. karena Anda sedang tidur. Sleeping soul, not sleeping beauty. Kalau sleeping beauty itu like Cinderella, like me. Bercanda teman-teman. Tapi sebelumnya ya, sebaiknya ambillah apa yang sekiranya berkenaan dengan Anda dan abaikan saja apabila Anda merasa tidak sepaham. Tidak perlu diperdebatkan atau diributkan karena itu sangatlah tidak bermanfaat bagi kita, terutama perkembangan emosi kita dan mental. Ketakutan merupakan sumber utama ilusi dan merupakan salah satu bentuk atau alat yang dipakai oleh orang-orang yang punya power untuk memanipulasi atau mengontrol secara terselubung terhadap orang lain atau terhadap dunia seluruhnya di bawah kontrol seperti one world order. Untuk mengatasi ketakutan, awal dari kebijaksanaan, kutipan dari Bertrand Russell. Ketakutan adalah ilusi pikiran, alam bawah sadar atau subconscious yang dihasilkan oleh pola pikir yang tidak real atau semu, yang dapat menghambat progres pertumbuhan dan kemajuan. Ketakutan merupakan mekanisme yang merusak pola pikir keliru yang menghambat pertumbuhan dan kesuksesan Anda. Jadi kalau Anda mau sukses, sebaiknya buang jauh-jauh rasa takut karena itu tidak bermanfaat, melainkan hanya mendatangkan kerugian dan bisa-bisa membawa maut. Ketakutan merupakan mekanisme yang merusak pola pikir yang keliru yang menghambat pertumbuhan dan kesuksesan. Saya ulangi dan stres karena itu sangat penting. Makanya jangan takut. Takut itu adalah vibrationnya evil. Kalau Anda itu punya cinta kasih, itu vibrationnya God. Ketakutan merupakan faktor penghambat yang dapat memicu ketidakmampuan dalam mengambil keputusan untuk bertindak yang berakhir dengan stagnasi, kegagalan, dan kebosanan hidup. Kalau Anda sudah putus asa, bayangkan apa yang terjadi. Bunuh diri, harakiri, not hara kanan, like saya, bisa menari-nari ke kanan dan ke kiri. Anda hanya harakiri. Kenapa ketakutan harus segera dibuang? Seketika sebelum perlahan-lahan menghambat rencana Anda. Ketakutan tidak bisa dipisahkan dari proses evolusi manusia. Karena setiap insan manusia di bumi ini telah dibombardir dengan ketakutan dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, jika Anda melatih diri Anda
untuk selalu terhubung dengan Sang Tuhan, Sang Pencipta. Dengan tekun berdoa, meditasi, afirmasi, inkantasi, motivasi diri, mendengarkan siraman rohani, mendengarkan para motivasi positif dari para pakar-pakar yang berpengalaman, pakar-pakar guru spiritual, membaca hal-hal yang positif dan membangun mental Anda, maka ketakutan bisa diatasi. Jika tidak segera diatasi, setiap ketakutan yang muncul bagaikan lintah atau cacing yang menggerogoti dan menghisap darah Anda yang dapat menghancurkan kekebalan tubuh, imun, dan kekuatan untuk bertahan hidup. Kebayang nggak sih kalau Anda sudah putus asa, tidak punya keinginan untuk terus hidup, apa yang Anda lakukan? Lompat dari menara gading. Mendingan menara gading. Kalau itu menara kembar, Anda bisa jadi tempe. Ketakutan akan membuat Anda lelah secara mental, emosi, dan bahkan secara fisik. Bisa jatuh sakit karena imun Anda itu drop akibat energi yang terus terkuras untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena Anda dirundung rasa takut. Karena rasa takut itu diciptakan oleh orang-orang yang bermaksud atau punya niat untuk memanipulasi dan mengontrol pikiran Anda. Jadi sebelum rasa takut itu datang, berpikirlah positif bahwa kita diajarkan hanya merangkul cinta kasih, bukan takut ya teman-teman. Atau bisa menghubungi saya di bawah ini. Saya bisa mengasih Anda tips untuk keluar dari rasa takut yang sebenarnya itu hanya semu. Itu adalah manipulasi pikiran Anda sendiri. Mengapa ketakutan itu sangat berbahaya dan tidak produktif dan merupakan emosi yang tidak nyata yang bisa mengakibatkan kehancuran bagi ketahanan imun tubuh Anda, menghambat perjalanan hidup Anda, tujuan serta kesuksesan meraih masa depan Anda. Belakangan ini kita semua takut akan satu hal yang tidak kelihatan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Maju ke depan. Akan saya beri take away gift. Touring around the world. To visit the 10 most wonderful visited places. Ketakutan ibaratnya pengakuan. Anda mengaku kalah sebelum pertempuran atau peperangan dimulai. Kebayang nggak sih? Pertempuran itu belum dimulai, Anda telah menyerah pada ketidakpastian. Sangat disayangkan penakut, dasar penakut. Semakin Anda takut, semakin Anda tidak produktif dan besar kemungkinan Anda kalah dalam pertempuran. Untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapi ketakutan tersebut dan melakoninya atau menjalaninya. Tidak perlu dihindari. Semakin Anda hindari, semakin dalam Anda akan terjerumus. Jadi dihadapi ya, dilakoni. Untuk mengatasi ketakutan harus dilakoni. Anda harus meyakinkan alam bawah sadar Anda bahwa ketakutan hanyalah rekayasa atau ilusi pikiran Anda semata. Dan hasilnya kemungkinan akan menakjubkan dan jauh berbeda dari apa yang telah Anda takutkan. Karena itu Anda ciptakan di alam bawah sadar, sedangkan kenyataan yang dihadapi mungkin 180 derajat itu berbanding terbalik. Hasilnya mungkin positif dan sangat menyenangkan, sedangkan Anda telah membuang waktu Anda selama sebulan tuh memikirkan hal-hal yang negatif.
Betapa bodohnya. Lihatlah saya menari-nari tertawa, tidak takut. Bahkan motivator termasyhur kelas dunia pernah mengalami ketakutan dan trauma pada masa kecil. Coach sekelas Anthony Robbins mempunyai background sejarah dari keluarga broken home dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi. Terbebani dengan overweight atau obesitas dan tidak punya kepercayaan diri, selalu duduk merenung di atap rumah setiap malam dan hanya mengkonsumsi alkohol, tidak melakukan apapun. Pada suatu malam, dia mempunyai tekad diri untuk merubah jalan hidupnya dengan menghadapi ketakutan dirinya. Ia berusaha keras bangkit untuk menemukan jati diri dan kepercayaan diri dengan melakukan afirmasi dan incantation untuk mendapatkan kepercayaan dirinya kembali setelah dia bergabung dengan sesi coaching atau kursus. Bila perlu ia berjalan dalam ruangannya, maju mundur, kanan kiri, maju mundur, jalan cantik, bercanda, dan berbicara dengan suara lantang. Seakan-akan dia sedang berbicara pada jutaan penonton di depannya. Dia berusaha keras untuk menurunkan berat badan dan tetap mengikuti coaching session. Sekarang dia bisa berdiri di depan jutaan penonton dan memberikan coaching atau motivasi yang fantastis, yang membumi. Kebayang gak sih Anda? Seorang anak yang obesity, yang sekolah SD aja ndak lulus mungkin. Maksud saya SMA. Tapi dia menjadi coach terkenal yang kesohor, yang bayarannya fantastis. Jadi Anda juga bisa. Ia menjadi salah satu motivator dan coach kelas dunia yang termasyhur. Nick Vujicic juga salah satu produk masa kecil yang penuh dengan ketakutan dan trauma. Bahkan dia pernah berkali-kali berusaha untuk bunuh diri. Kalau orang sudah pada batas ambang rendah, titik nadir, energinya sudah negatif, berpikirnya itu hanya menghabisi diri karena sudah lelah dengan segala macam hinaan dan bully yang diterima. Karena dia manusia yang tidak sempurna, terlahir dengan cacat fisik. Makanya dunia ini selalu melihat packaging kalau menarik, wow keren, dipuja-puji. Padahal intinya apa? Kita manusia itu yang dilihat itu yang penting itu apa sih? Soul. Jadi bukan hanya package-nya aja. Akhirnya Nick Vujicic berhasil keluar mengalahkan ketakutannya dan traumanya dengan membangun self-image, menjadi motivator kelas dunia, walaupun berangkat dengan segala keterbatasan fisik. Anda sendiri yang utuh lengkap dengan fisik dan kaki dan tangan, tapi apa yang Anda lakukan? Duduk di dalam penjara, menjadi penjahat, menjadi kriminal, melakukan hal-hal yang negatif, mengkonsumsi segala macam barang-barang haram. Tapi beliau akhirnya berhasil memotivasi diri. Karena apa? Mengalahkan rasa takut. Anda sendiri mencengkram rasa takut, berteman dengan rasa takut, merangkul rasa takut. Akhirnya menjadi budak. Budak dengan duduk di balik jeruji besi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal bercerminlah dan Anda melihat betapa utuhnya Anda diciptakan oleh Tuhan. Tapi tanpa tujuan, tanpa misi yang positif.
Mendingan orang yang cacat, tapi berhasil. Oleh karena itu, dengarkan dan berubah. Apa sih ketakutan itu? Ketakutan tuh berangkat dari kenyataan bahwa Anda tidak hidup secara utuh, secara hakiki, melainkan hidup dalam perangkat pikiran Anda sendiri. Ketakutan Anda seakan berkisar pada apa sih yang akan terjadi berikutnya. Apa yang akan dikatakan orang? Apa yang terjadi apabila Anda kehilangan pekerjaan Anda? Gimana jika Anda tidak bisa melunasi cicilan rumah? Gimana jika Anda nanti mati karena COVID? Ini ketakutan yang sekarang kita hadapi. Gimana jika teman-teman Anda tidak mengakui hasil karya Anda? Gimana jika pasangan Anda menolak Anda atau meninggalkan Anda dengan laki-laki lain? Gimana kalau Anda pada suatu titik bercerai dan hidup sendiri di rumah jompo? Ketakutan-ketakutan yang Anda ciptakan akhirnya terjadi beneran. Karena memang Anda mengundang hal-hal tersebut. Ingat law of attraction, apa yang akan Anda pikirkan itu Anda attract atau Anda menarik, mengundang. Percaya atau enggak? Siapa yang enggak percaya? Keluar sebelum saya mengeluarkan Anda dengan paksa atau memanggil Saptam untuk menarik Anda keluar. Nyatanya ketakutan Anda akan hal-hal yang tidak atau belum tentu terjadi. Ketakutan Anda hanya pada hal yang tidak nyata dan hanya semata-mata ilusi yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri. Pikiran sesat. Makanya buanglah pikiran-pikiran sesat tersebut. Gantilah dengan hal-hal yang positif. Jika Anda menderita hal-hal yang non-existent, ini merupakan kegilaan. Jika Anda menderita karena hal-hal yang non-existent, hal ini hanya merupakan kegilaan khayalan yang Anda bangun sendiri, ya atau enggak? Karena Anda itu pikirannya error, makanya yang dipikirkan tuh hal-hal yang negatif, yang belum tentu terjadi, tapi karena Anda tiap hari itu membangun pikiran dan khayalan itu, akhirnya Anda mengundang hal tersebut terjadi. Pikirkanlah kebalikannya dari takut itu. Contohnya tentang cinta, tentang romancing the moon or romancing the stone. Ya itu yang nantinya Anda dapat hadiah honeymoon. Honeymoon to Hawaii. Makanya pikirkan cinta, jangan pikirkan rasa takut. Siapa yang nggak setuju? Anda mungkin nih orang aneh, orang yang selalu negative thinking, netting. Apa penyebab ketakutan? Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan. Akan kuberikan bonus untuk masuk ke kelas dancing saya. Semua orang selalu fokus pada apa yang terjadi kemarin atau pada apa yang akan terjadi besok. Maka ketakutan Anda adalah pada hal yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa Anda masih saja hidup di hari kemarin dan hidup pada saat yang belum tiba. Anda seharusnya hidup di saat ini saja, momen ini, bukan kemarin atau yang akan datang, karena itu belum tentu terjadi. Hal ini membuktikan bahwa Anda berkutat pada ilusi, tidak pada realita. Siapa yang tidak setuju? Get out. Harusnya Anda fokus pada momen ini yang merupakan realita.
yang merupakan hadiah terindah bukan terperangkap pada khayalan pikiran yang Anda bangun, yang menipu dan menyesatkan Anda. Kelihatan bahwa Anda tidak bersyukur akan hidup yang berharga ini. Coba pikirkan hal-hal yang positif. Karena pikiran merupakan bagian dari ingatan dan imajinasi. Makanya, bayangkan hal-hal yang Anda sukai, bukan hal-hal yang tidak Anda sukai. Karena apabila Anda membangun imajinasi buruk, Anda akan sering dihantui oleh hal-hal itu. Dan hal itu yang akan Anda terima. Seharusnya Anda menciptakan imajinasi yang indah, yang berguna untuk menggapai impian Anda, bukan menghantui Anda dengan ketakutan yang tidak pasti. Jika Anda hidup untuk momen ini saja, pasti tidak akan ada yang namanya rasa takut. Saya jamin 100% akan saya berikan bonus pendidikan gratis bagi anak-anak yang masih usia sekolah. Efek negatif dari ketakutan. Anda harus memutuskan bahwa Anda terlahir ke dunia ini untuk mengalami perjalanan atau pengalaman hidup yang sangat berharga, yang harus Anda ambil positifnya. Jika Anda ke sini untuk mengambil pengalaman hidup, yang dibutuhkan adalah menikmati secara utuh dan intens, dan harus termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri Anda maupun orang-orang lain di sekeliling Anda. Bukannya Anda menjadi pasif, dihantui rasa takut dan berakhir dengan bunuh diri. Padahal Anda terlahir komplit, tidak kurang satu apapun dibandingkan dengan Nick Fujikif yang berhasil. Anda harusnya lebih berhasil 10 kali lipat. Jika Anda tidak mempunyai intensitas hidup yang seutuhnya, Anda hanya menjalani hidup ini menurut saya secara miskin. Dalam artian hanya bertahan untuk hidup tanpa makna dan tanpa tujuan. Pada ketika Anda mengalami ketakutan dan menggunakannya sebagai tameng untuk membentengi diri Anda, maka makna hidup Anda turun ke titik nadir. Ini adalah lampu merah, bukan lampu kuning atau hijau. Lampu merah tandanya bahaya, bahwa Anda sudah mendekati mendapatkan tiket ke kuburan, ke alam baka, untuk bertemu dengan leluhur-leluhur Anda yang sudah mendahului Anda. Pada saat semangat hidup Anda hilang, maka kemampuan untuk menikmati hidup ini juga ibarat terbawa angin. Gone with the wind, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa makna. Hanya berada pada kontrol atau kendali dari pihak lain. Berbahaya kan? Kalau Anda sudah pada titik ketakutan, makanya Anda mudah dikontrol. Seperti sekarang ini, semua orang mudah dikontrol karena apa? Dengan satu virus yang tidak terlihat itu. Semua orang menjadi takut. Makanya jangan takut-takut. Karena hidup atau mati itu ada di tangan Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Kuasa. Anda tak perlu khawatir. Apa dengan takut itu menambah hidup Anda? Kalau tidak, buang jauh-jauh rasa takut itu. Ya enggak? Anda bisa saja putus asa dan menjadi gila, orgil. Orang gila sebelum waktunya. Gila tanpa sebab. Gila karena halusinasi pikiran. Anda tidak pernah merasakan pengalaman hidup yang fantastis dan ekstasi ketika Anda berada dalam ketakutan. Anda kehilangan energi dan semangat.
Anda kehilangan semangat hidup dan tidak bisa bernyanyi, tidak bisa menari, tidak bisa tertawa, tidak bisa menangis. Anda tidak bisa melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Kebayang nggak sih orang pada satu titik tidak bisa menangis? Ketika Anda lahir kan nangis, uwe, uwe. Sekarang menangis saja tidak bisa, berarti itu sudah pasif mendekati titik kuburan. Hidup hanya pengalaman dan pembelajaran tentang yang sudah lewat dan mengambil resiko untuk yang akan datang. Itulah hidup, itulah pelajaran. Bagaimana mengatasi ketakutan? Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan atau berdiri. Ntar saya kasih hadiah. Hadiah untuk traveling. Bonus shopping. Bagi yang cewek-cewek seneng kan shopping terus. Ketakutan bukanlah produk dari kehidupan, tetapi produk dari halusinasi pikiran. Anda menderita dari hal-hal yang tidak ada dikarenakan Anda mengacu pada realita, tidak mengacu pada realita, tetapi pada pikiran Anda yang menggerogoti Anda dari hal-hal di masa lalu. Paling parah, Anda akan mati. Ini hal yang tidak bisa dihindari setiap insan. Paling tidak Anda harus hidup dulu sebelum maut menjemput, menikmati hidup, tidak dibebani dengan hal-hal yang tidak real. Itu hanya karangan atau ilusi daripada manipulasi pikiran Anda sendiri. Life should be enjoyable like me. Bercanda terus, tertawa, dan melakukan hal yang positif tentunya. Anda dapat merencanakan masa depan, tetapi Anda tidak dapat hidup untuk hari esok. Siapa yang tahu apa yang terjadi besok? Apa Anda sedang memerankan peran Tuhan? Tahu apa yang terjadi. Terus saya jadikan Anda ahli nujum loh. Namun saat ini Anda sedang hidup di masa depan. Makanya Anda selalu merasa takut. Takut inilah, takut itulah, takut COVID lah, takut mati lah, takut kejangkit lah, takut nanti tidak bisa bernafas lah. Manusia macam apa Anda ini kalau dihantui rasa takut melulu? Semuanya dihadapi dong. Itu namanya gentleman and gentlewoman, not gentle princess. Hal yang dapat Anda lakukan adalah hadapilah kenyataan. Jika Anda hanya berkutat di saat ini dan tidak membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi, tidak ada ruang buat rasa takut. Saat halusinasi disingkirkan, tidak ada lagi yang namanya rasa takut atau gentar. Intinya, janganlah membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Hadapilah saat ini saja. Titik. Cukup. Karena hanya membuat Anda stres. Ada beberapa bentuk ketakutan. Siapa yang tahu? Ayo jawab. Saya akan memberi Anda scholarship. Beasiswa maksud saya. Campur-campur sari. 1. Ketakutan akan kematian. Merupakan ketakutan umum pada akhir-akhir ini. Siapa yang tidak setuju? Mungkin Anda ini orang aneh dari planet Mars mungkin. Sejak akhir 2019, ketakutan massal adalah hal yang lumrah yang dipakai oleh orang-orang yang tahu kelemahan Anda, bahwa takut itu bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi Anda dan mengontrol setiap makhluk
hidup di bumi ini dengan kemunculan yang namanya virus atau COVID. Oleh karena itu, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kadang itu bisa mengetahui kelemahan Anda, menimbulkan satu isu yang mana bisa menjadikan Anda itu terperangkap dalam ketakutan. Sehingga Anda akhirnya tunduk pada apa yang mereka kehendaki dari diri Anda. Mungkin Anda disuruh begini karena rahasia Anda sudah diketahui oleh mereka. Mereka akhirnya blackmail menjebak Anda untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu jangan pernah takut teman-teman. Saya bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa virus itu tidak nyata. Akan tetapi ketakutan Anda merupakan penyebab menurunnya imun tubuh Anda. Ya, memang kematian di seluruh belahan dunia karena virus itu ada. Tapi tidak berarti Anda harus hidup dalam ketakutan selamanya. Apa sih manfaatnya kalau Anda takut? Yang Anda butuhkan adalah mengikuti protokol kesehatan dan selalu waspada untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah Anda untuk terinfeksi. Dan juga selalu melakukan hal-hal yang bisa menaikkan imun tubuh Anda dengan beristirahat yang cukup, olahraga, makan yang bergizi dan sebagainya, berjemur di matahari, mengambil vitamin D dan sebagainya. Itu bukan akhirnya tenggelam dalam rasa takut aja. Takut keluar, takut ini, takut itu, takut mati. Kenapa sih takut mati? Karena Anda mungkin terlalu banyak uang sehingga Anda takut kalau mati nanti uang Anda diambil oleh orang lain. Kasih aja uangnya ke saya buat saya belanjakan karena saya nggak punya uang. Yang Anda butuhkan adalah mengikuti protokol kesehatan dan selalu waspada. Juga melakukan hal-hal yang dapat menaikkan imun tubuh Anda. Janganlah hidup seakan-akan Anda dapat menjadi korban berikutnya. Jika Anda hidup seperti ini, Anda memberikan sinyal bahwa ketakutan Anda itu lebih dominan daripada imun tubuh Anda sendiri. Janganlah hidup dengan ketakutan akan kematian atau hanya bertahan hidup. Ini ibaratnya Anda tidak membiarkan imun tubuh Anda bekerja secara normal, secara optimal dan maksimal. Faktanya bahwa jin atau DNA Anda itu didesain oleh Tuhan dengan super jenius, dapat memboost imun tubuh Anda. Jika Anda tahu bagaimana caranya memaksimalkan energi Anda dan bukan sebaliknya, menguras energi Anda dengan membombardir pikiran Anda dan tubuh Anda dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, stres, ancaman, apalagi ancaman dari luar yang akhir-akhir ini terjadi. Ancaman global. Rubahlah pola pikir Anda, sehingga Anda itu hanya hidup di momen ini, di saat ini. Seperti saya sedang menari-nari. Selalu terhubung hanya dengan momen ini, bukanlah di masa lalu. Masa lalu itu sudah kemarin, untuk apa dipikirkan, dibawa-bawa lagi. Jika Anda selalu terhubung dengan masa lalu, Anda merindukan dan mengharapkan masa lalu itu terjadi lagi. Sehingga kalau Anda punya trauma, ya nanti trauma itu terus-terus menghantui Anda. Dengan demikian, Anda itu dipisahkan dengan saat ini atau momen ini. Sebaliknya, jika Anda hidup hanya untuk momen ini, Anda bisa melihat perubahan dari energi Anda secara utuh. Pernahkah Anda berpikir bahwa dengan merubah energi Anda mampu merubah
hidup Anda seutuhnya. Karena jika Anda merubah energi Anda dengan sendirinya merubah hidup Anda ke arah yang lebih baik, lebih positif, lebih berhasil, lebih menyenangkan, lebih segalanya. Intinya, tidak seorang pun yang dapat merubah hidup Anda sampai Anda sendiri merubah energi Anda. Momentum terbaik apabila Anda mampu keluar dari fisik Anda ke alam roh atau yang namanya imaterial. Sedangkan kita manusia ini selalu fokus pada physically yang semua yang bisa di-touch, bisa diraba, bisa digenggam, itu yang mereka sukain, termasuk tubuh. Sedangkan tubuh ini adalah paket, tempat di mana roh itu bermukim. Ambillah contoh kalau roh Anda keluar, apa yang terjadi? Pembusukan kan? Langsung Anda dipendam di sana, dimakan, digerogoti oleh uget-uget. Jika Anda mampu memanfaatkan alam roh Anda atau fokus ke alam roh Anda bisa menghasilkan karya-karya tanpa batas. Karena Anda punya potensi yang tanpa batas. Manusia ini hanya berkutat di yang fisik aja. Padahal manusia itu unlimited potensial. Manusia itu tidak terbatas ruang dan waktu. Karena roh itu bisa set ke sana ke sini. Anda bisa mendapatkan intuisi, bisa menulis buku, bisa menciptakan lagu, bisa menjadi koreografer, bisa menjadi painter, bisa menjadi motivator kelas dunia, tergantung apa yang mau Anda lakukan. Itu semuanya di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Jadi jangan pernah memberikan power Anda itu kepada orang lain. Apalagi kepada saya, nanti saya manfaatkan dengan meneror Anda. Sebagian besar pikiran Anda hanya terhubung dengan yang material, bukan yang imaterial. Sedangkan yang imaterial itu yang penting. Jadi ya, satu kunci keberhasilan. Jika Anda mau berhasil, fokuslah pada hal-hal yang spiritual, yang imaterial. Karena setelah Anda fokus yang hal-hal yang spiritual dan imaterial itu, akhirnya imajinasi Anda itu bisa menghasilkan satu karya. Karya yang gemilang, karya yang fantastis. Tapi kalau Anda hanya berkutat di alam materi ini, apa yang Anda dapatkan? Uang. Apa uang itu bisa membeli kebahagiaan? Apa uang itu menghasilkan ketenangan jiwa? No way. Siapa yang bilang ya? Get out before I kick you out. Karena Anda ini kelihatan matre. Gold digger. Apa kabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Wish you are doing wonderful like me. Terima kasih telah mengunjungi channel saya kembali. Dan topik kita malam hari ini tentang ketakutan. Kenapa saya memilih topik ini? Karena topik ini merupakan topik yang akhir-akhir ini sedang melanda dunia. Seperti Anda ketahui bahwa ketakutan itu merupakan musuh utama manusia. Akan tetapi sekarang ini ketakutan tidak saja merupakan musuh manusia, melainkan musuh utama dunia. Siapa yang tidak setuju? Keluar sebelum saya mengusir Anda dari sini. Karena Anda sedang tidur. Sleeping soul, not sleeping beauty. Kalau sleeping beauty itu like Cinderella, like me. Bercanda teman-teman. Tapi
Tapi sebelumnya ya, sebaiknya ambillah apa yang sekiranya berkenaan dengan Anda dan abaikan saja apabila Anda merasa tidak sepaham. Tidak perlu diperdebatkan atau diributkan karena itu sangatlah tidak bermanfaat bagi kita, terutama perkembangan emosi kita dan mental. Ketakutan merupakan sumber utama ilusi dan merupakan salah satu bentuk atau alat yang dipakai oleh orang-orang yang punya power untuk memanipulasi atau mengontrol secara terselubung terhadap orang lain atau terhadap dunia seluruhnya di bawah kontrol seperti one world order. Untuk mengatasi ketakutan, awal dari kebijaksanaan, kutipan dari Bertrand Russell. Ketakutan adalah ilusi pikiran, alam bawah sadar atau subconscious yang dihasilkan oleh pola pikir yang tidak real atau semu, yang dapat menghambat progres pertumbuhan dan kemajuan. Ketakutan merupakan mekanisme yang merusak pola pikir keliru yang menghambat pertumbuhan dan kesuksesan Anda. Jadi kalau Anda mau sukses, sebaiknya buang jauh-jauh rasa takut karena itu tidak bermanfaat, melainkan hanya mendatangkan kerugian dan bisa-bisa membawa maut. Ketakutan merupakan mekanisme yang merusak pola pikir yang keliru yang menghambat pertumbuhan dan kesuksesan. Saya ulangi dan stres karena itu sangat penting. Makanya jangan takut. Takut itu adalah vibrationnya evil. Kalau Anda itu punya cinta kasih, itu vibrationnya God. Ketakutan merupakan faktor penghambat yang dapat memicu ketidakmampuan dalam mengambil keputusan untuk bertindak yang berakhir dengan stagnasi, kegagalan, dan kebosanan hidup. Kalau Anda sudah putus asa, bayangkan apa yang terjadi. Bunuh diri, harakiri, hara kanan, like saya, bisa menari-nari ke kanan dan ke kiri. Anda hanya harakiri. Kenapa ketakutan harus segera dibuang? Seketika sebelum perlahan-lahan menghambat rencana Anda. Ketakutan tidak bisa dipisahkan dari proses evolusi manusia. Karena setiap insan manusia di bumi ini telah dibombardir dengan ketakutan dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, jika Anda melatih diri Anda untuk selalu terhubung dengan Sang Tuhan, Sang Pencipta, dengan tekun berdoa, meditasi, afirmasi, inkantasi, motivasi diri, mendengarkan siraman rohani, mendengarkan para motivasi positif dari para pakar-pakar yang berpengalaman, pakar-pakar guru spiritual, membaca hal-hal yang positif dan membangun mental Anda, maka ketakutan bisa diatasi. Jika tidak segera diatasi, setiap ketakutan yang muncul bagaikan lintah atau cacing yang menggerogoti dan menghisap darah Anda yang dapat menghancurkan kekebalan tubuh, imun, dan kekuatan untuk bertahan hidup. Kebayang gak sih kalau Anda sudah putus asa, tidak punya keinginan untuk terus hidup, apa yang Anda lakukan? Lompat dari menara gading. Mendingan menara gading. Kalau itu menara kembar, Anda bisa jadi tempe. Ketakutan akan membuat Anda lelah secara mental, emosi, dan bahkan secara fisik. Bisa jatuh sakit
sakit karena imun Anda itu drop akibat energi yang terus terkuras untuk hal-hal yang tidak berguna karena Anda dirundung rasa takut. Karena rasa takut itu diciptakan oleh orang-orang yang bermaksud atau punya niat untuk memanipulasi dan mengontrol pikiran Anda. Jadi sebelum rasa takut itu datang, berpikirlah positif bahwa kita diajarkan hanya merangkul cinta kasih, bukan takut ya teman-teman. Atau bisa menghubungi saya di bawah ini. Saya bisa mengasih Anda tips untuk keluar dari rasa takut yang sebenarnya itu hanya semu. Itu adalah manipulasi pikiran Anda sendiri. Mengapa ketakutan itu sangat berbahaya dan tidak produktif dan merupakan emosi yang tidak nyata yang bisa mengakibatkan kehancuran bagi ketahanan imun tubuh Anda, menghambat perjalanan hidup Anda, tujuan serta kesuksesan meraih masa depan Anda. Belakangan ini kita semua takut akan satu hal yang tidak kelihatan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Maju ke depan. Akan saya beri take away gift. Touring around the world. To visit the 10 most wonderful visited places. Ketakutan ibaratnya pengakuan. Anda mengaku kalah sebelum pertempuran atau peperangan dimulai. Kebayang nggak sih? Pertempuran itu belum dimulai, Anda telah menyerah pada ketidakpastian. Sangat disayangkan penakut, dasar penakut. Semakin Anda takut, semakin Anda tidak produktif, dan besar kemungkinan Anda kalah dalam pertempuran. Untuk mengatasi ketakutan adalah dengan menghadapi ketakutan tersebut dan melakoninya atau menjalaninya. Tidak perlu dihindari. Semakin Anda hindari, semakin dalam Anda akan terjerumus. Jadi dihadapi ya, dilakoni. Untuk mengatasi ketakutan harus dilakoni. Anda harus meyakinkan alam bawah sadar Anda bahwa ketakutan hanyalah rekayasa atau ilusi pikiran Anda semata. Dan hasilnya kemungkinan akan menakjubkan dan jauh berbeda dari apa yang telah Anda takutkan. Karena itu Anda ciptakan di alam bawah sadar, sedangkan kenyataan yang dihadapi mungkin 180 derajat itu berbanding terbalik. Hasilnya mungkin positif dan sangat menyenangkan, sedangkan Anda telah membuang waktu Anda selama sebulan tuh memikirkan hal-hal yang negatif. Betapa bodohnya. Lihatlah saya menari-nari tertawa, tidak takut. Bahkan motivator termasyhur kelas dunia pernah mengalami ketakutan dan trauma pada masa kecil. Coach sekelas Anthony Robbins mempunyai background sejarah dari keluarga broken home dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi. Terbebani dengan overweight atau obesitas dan tidak punya kepercayaan diri. Selalu duduk merenung di atap rumah setiap malam dan hanya mengkonsumsi alkohol, tidak melakukan apapun. Pada suatu malam, dia mempunyai tekad diri untuk merubah jalan hidupnya dengan menghadapi ketakutan dirinya. Ia berusaha keras bangkit untuk menemukan jati diri dan kepercayaan diri dengan melakukan afirmasi dan incantation untuk mendapatkan kepercayaan dirinya kembali setelah dia bergabung dengan sesi coaching atau kursus. Bila perlu ia berjalan dalam ruangannya
maju mundur, kanan kiri, maju mundur, jalan cantik, bercanda, dan berbicara dengan suara lantang. Seakan-akan dia sedang berbicara pada jutaan penonton di depannya. Dia berusaha keras untuk menurunkan berat badan dan tetap mengikuti coaching session. Sekarang dia bisa berdiri di depan jutaan penonton dan memberikan coaching atau motivasi yang fantastis, yang membumi. Kebayang gak sih Anda? Seorang anak yang obesity, yang sekolah SD aja ndak lulus mungkin. Maksud saya SMA. Tapi dia menjadi coach terkenal, yang kesohor, yang bayarannya fantastis. Jadi Anda juga bisa. Ia menjadi salah satu motivator dan coach kelas dunia yang termasyhur. Nick Vujicic juga salah satu produk masa kecil yang penuh dengan ketakutan dan trauma. Bahkan dia pernah berkali-kali berusaha untuk bunuh diri. Kalau orang sudah pada batas ambang rendah, titik nadir, energinya sudah negatif, berpikirnya itu hanya menghabisi diri karena sudah lelah dengan segala macam hinaan dan bully yang diterima. Karena dia manusia yang tidak sempurna, terlahir dengan cacat fisik. Makanya dunia ini selalu melihat packaging kalau menarik, wow keren, dipuja-puji. Padahal intinya apa? Kita manusia itu yang dilihat itu, yang penting itu apa sih? Soul. Jadi bukan hanya package-nya aja. Akhirnya Nick Vujicic berhasil keluar, mengalahkan ketakutannya dan traumanya dengan membangun self-image, menjadi motivator kelas dunia, walaupun berangkat dengan segala keterbatasan fisik. Anda sendiri yang utuh, lengkap dengan fisik dan kaki dan tangan, tapi apa yang Anda lakukan? Duduk di dalam penjara, menjadi penjahat, menjadi kriminal, menjadi melakukan hal-hal yang negatif, mengkonsumsi segala macam barang-barang haram. Tapi beliau akhirnya berhasil memotivasi diri. Karena apa? Mengalahkan rasa takut. Anda sendiri mencengkram rasa takut, berteman dengan rasa takut, merangkul rasa takut. Akhirnya menjadi budak. Budak dengan duduk di balik jeruji besi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal bercerminlah dan Anda melihat betapa utuhnya Anda diciptakan oleh Tuhan. Tapi tanpa tujuan, tanpa misi yang positif. Mendingan orang yang cacat, tapi berhasil. Oleh karena itu dengarkan dan berubah. Apa sih ketakutan itu? Ketakutan itu berangkat dari kenyataan bahwa Anda tidak hidup secara utuh, secara hakiki, melainkan hidup dalam perangkat pikiran Anda sendiri. Ketakutan Anda seakan berkisar pada apa sih yang akan terjadi berikutnya. Apa yang akan dikatakan orang? Apa yang terjadi apabila Anda kehilangan pekerjaan Anda? Gimana jika Anda tidak bisa melunasi cicilan rumah? Gimana jika Anda nanti mati karena COVID? Ini ketakutan yang sekarang kita hadapi. Gimana jika teman-teman Anda tidak mengakui hasil karya Anda? Gimana jika pasangan Anda menolak Anda atau meninggalkan Anda dengan laki-laki lain? Gimana kalau Anda pada suatu titik bercerai dan hidup sendiri di rumah jompo? Ketakutan-ketakutan yang Anda ciptakan akhirnya terjadi beneran. Karena memang Anda mengundang hal-hal tersebut. Ingat law of attraction, apa yang akan Anda pikirkan, itu Anda
attract atau Anda menarik, mengundang. Percaya atau enggak? Siapa yang enggak percaya? Keluar sebelum saya mengeluarkan Anda dengan paksa atau memanggil Saptam untuk menarik Anda keluar. Nyatanya ketakutan Anda akan hal-hal yang tidak atau belum tentu terjadi. Ketakutan Anda hanya pada hal yang tidak nyata dan hanya semata-mata ilusi yang diciptakan oleh pikiran Anda sendiri. Pikiran sesat. Makanya buanglah pikiran-pikiran sesat tersebut. Gantilah dengan hal-hal yang positif. Jika Anda menderita hal-hal yang non-existent, ini merupakan kegilaan. Jika Anda menderita karena hal-hal yang non-existent, hal ini hanya merupakan kegilaan khayalan yang Anda bangun sendiri, ya atau enggak? Karena Anda itu pikirannya error, makanya yang dipikirkan tuh hal-hal yang negatif, yang belum tentu terjadi, tapi karena Anda tiap hari itu membangun pikiran dan khayalan itu, akhirnya Anda mengundang hal tersebut terjadi. Pikirkanlah kebalikannya dari takut itu. Contohnya tentang cinta, tentang romancing the moon or romancing the stone. Ya itu yang nantinya Anda dapat hadiah honeymoon. Honeymoon to Hawaii. Makanya pikirkan cinta, jangan pikirkan rasa takut. Siapa yang nggak setuju? Anda mungkin ini orang aneh, orang yang selalu negative thinking, netting. Apa penyebab ketakutan? Siapa yang bisa jawab? Maju ke depan. Akan kuberikan bonus untuk masuk ke kelas dancing saya. Semua orang selalu fokus pada apa yang terjadi kemarin atau pada apa yang akan terjadi besok. Maka ketakutan Anda adalah pada hal yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa Anda masih saja hidup di hari kemarin dan hidup pada saat yang belum tiba. Anda seharusnya hidup di saat ini saja, momen ini, bukan kemarin atau yang akan datang, karena itu belum tentu terjadi. Hal ini membuktikan bahwa Anda berkutat pada ilusi, tidak pada realita. Siapa yang tidak setuju? Get out. Harusnya Anda fokus pada momen ini yang merupakan realita, yang merupakan hadiah terindah, bukan terperangkap pada khayalan pikiran yang Anda bangun, yang menipu dan menyesatkan Anda. Kelihatan bahwa Anda tidak bersyukur akan hidup yang berharga ini. Coba pikirkan hal-hal yang positif. Karena pikiran merupakan bagian dari ingatan dan imajinasi. Makanya bayangkan hal-hal yang Anda sukai, bukan hal-hal yang tidak Anda sukai. Karena apabila Anda membangun imajinasi buruk, Anda akan sering dihantui oleh hal-hal itu. Dan hal itu yang akan Anda terima. Seharusnya Anda menciptakan imajinasi yang indah, yang berguna untuk menggapai impian Anda, bukan menghantui Anda dengan ketakutan yang tidak pasti. Jika Anda hidup untuk momen ini saja, pasti tidak akan ada yang namanya rasa takut. Saya jamin 100% akan saya berikan bonus pendidikan gratis bagi anak-anak yang masih usia sekolah. Efek negatif dari ketakutan.
Anda harus memutuskan bahwa Anda terlahir ke dunia ini untuk mengalami perjalanan atau pengalaman hidup yang sangat berharga, yang harus Anda ambil positifnya. Jika Anda ke sini untuk mengambil pengalaman hidup, yang dibutuhkan adalah menikmati secara utuh dan intens, dan harus termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri Anda maupun orang-orang lain di sekeliling Anda. Bukannya Anda menjadi pasif, dihantui rasa takut dan berakhir dengan bunuh diri. Padahal Anda terlahir komplit, tidak kurang satu apapun dibandingkan dengan Nick Fujikif yang berhasil. Anda harusnya lebih berhasil 10 kali lipat. Jika Anda tidak mempunyai intensitas hidup yang seutuhnya, Anda hanya menjalani hidup ini menurut saya secara miskin. Dalam artian hanya bertahan untuk hidup tanpa makna dan tanpa tujuan. Pada ketika Anda mengalami ketakutan dan menggunakannya sebagai tameng untuk membentengi diri Anda, maka makna hidup Anda turun ke titik nadir. Ini adalah lampu merah, bukan lampu kuning atau hijau. Lampu merah tandanya bahaya, bahwa Anda sudah mendekati mendapatkan tiket ke kuburan, ke alam baka, untuk bertemu dengan leluhur-leluhur Anda yang sudah mendahului Anda. Pada saat semangat hidup Anda hilang, maka kemampuan untuk menikmati hidup ini juga ibarat terbawa angin. Gone with the wind, tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa makna. Hanya berada pada kontrol atau kendali dari pihak lain. Berbahaya kan? Kalau Anda sudah pada titik ketakutan, makanya Anda mudah dikontrol. Seperti sekarang ini, semua orang mudah dikontrol karena apa? Dengan satu virus yang tidak terlihat itu. Semua orang menjadi takut. Makanya jangan takut-takut. Karena hidup atau mati itu ada di tangan Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Kuasa. Anda tak perlu khawatir. Apa dengan takut itu merubah, menambah hidup Anda? Kalau tidak, buang jauh-jauh rasa takut itu. Ya enggak? Anda bisa saja putus asa dan menjadi gila, orgil. Orang gila sebelum waktunya. Gila tanpa sebab. Gila karena halusinasi pikiran. Anda tidak pernah merasakan pengalaman hidup yang fantastis dan ekstasi ketika Anda berada dalam ketakutan. Anda kehilangan energi dan semangat. Anda kehilangan semangat hidup dan tidak bisa bernyanyi, tidak bisa menari, tidak bisa tertawa, tidak bisa menangis. Anda tidak bisa melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Kebayang nggak sih orang pada satu titik tidak bisa menangis? Ketika Anda lahirkan nangis, uwe. Sekarang menangis saja tidak bisa, berarti itu sudah pasif mendekati titik kuburan. Hidup hanya pengalaman dan pembelajaran tentang yang sudah lewat dan mengambil resiko untuk yang akan datang. Itulah hidup, itulah pelajaran. Bagaimana mengatasi ketakutan? Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan atau berdiri. Ntar saya kasih hadiah. Hadiah untuk traveling. Bonus shopping. Bagian cewek-cewek seneng kan shopping terus. Ketakutan bukanlah produk dari kehidupan, tetapi produk dari halusinasi pikiran. Anda menderita dari hal-hal yang tidak ada dikarenakan Anda mengacu pada realita, tidak mengacu pada realita, tetapi pada pikiran Anda yang menggerogoti Anda dari hal-hal
di masa lalu. Paling parah, Anda akan mati. Ini hal yang tidak bisa dihindari setiap insan. Paling tidak Anda harus hidup dulu sebelum maut menjemput, menikmati hidup, tidak dibebani dengan hal-hal yang tidak real. Itu hanya karangan atau ilusi daripada manipulasi pikiran Anda sendiri. Life should be enjoyable like me. Bercanda terus, tertawa, dan melakukan hal yang positif tentunya. Anda dapat merencanakan masa depan, tetapi Anda tidak dapat hidup untuk hari esok. Siapa yang tahu apa yang terjadi besok? Apa Anda sedang memerankan peran Tuhan? Tahu apa yang terjadi. Terus saya jadikan Anda ahli nujum loh. Namun saat ini Anda sedang hidup di masa depan. Makanya Anda selalu merasa takut. Takut inilah, takut itulah, takut COVID lah, takut mati lah, takut kejangkit lah, takut nanti tidak bisa bernafas lah. Manusia macam apa Anda ini kalau dihantui rasa takut melulu? Semuanya dihadapi dong. Itu namanya gentleman and gentlewoman, not gentle princess. Hal yang dapat Anda lakukan adalah hadapilah kenyataan. Jika Anda hanya berkutat di saat ini dan tidak membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi, tidak ada ruang buat rasa takut. Saat halusinasi disingkirkan, tidak ada lagi yang namanya rasa takut atau gentar. Intinya, janganlah membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Hadapilah saat ini saja. Titik. Cukup. Karena hanya membuat Anda stres. Ada beberapa bentuk ketakutan. Siapa yang tahu? Ayo jawab. Saya akan memberi Anda scholarship. Beasiswa maksud saya. Campur-campur sari. 1. Ketakutan akan kematian. Merupakan ketakutan umum pada akhir-akhir ini. Siapa yang tidak setuju? Mungkin Anda ini orang aneh dari planet Mars mungkin. Sejak akhir 2019, ketakutan massal adalah hal yang lumrah yang dipakai oleh orang-orang yang tahu kelemahan Anda, bahwa takut itu bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi Anda dan mengontrol setiap makhluk hidup di bumi ini dengan kemunculan yang namanya virus atau COVID. Oleh karena itu, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kadang itu bisa mengetahui kelemahan Anda, menimbulkan satu isu yang mana bisa menjadikan Anda itu terperangkap dalam ketakutan, sehingga Anda akhirnya tunduk pada apa yang mereka kehendaki dari diri Anda. Mungkin Anda disuruh begini karena rahasia Anda sudah diketahui oleh mereka. Mereka akhirnya blackmail menjebak Anda untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu jangan pernah takut teman-teman. Saya bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa virus itu tidak nyata. Akan tetapi, ketakutan Anda merupakan penyebab menurunnya imun tubuh Anda. Ya, memang kematian di seluruh belahan dunia karena virus itu ada. Tapi tidak berarti Anda harus hidup dalam ketakutan selamanya. Apa sih manfaatnya kalau Anda takut? Yang Anda butuhkan adalah mengikuti protokol kesehatan
dan selalu waspada untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah Anda untuk terinfeksi, dan juga selalu melakukan hal-hal yang bisa menaikkan imun tubuh Anda dengan beristirahat yang cukup, olahraga, makan yang bergizi dan sebagainya, berjemur di matahari, mengambil vitamin D dan sebagainya. Itu bukan akhirnya tenggelam dalam rasa takut aja, takut keluar, takut ini, takut itu, takut mati. Kenapa sih takut mati? Karena Anda mungkin terlalu banyak uang sehingga Anda takut kalau mati nanti uang Anda diambil oleh orang lain. Kasih aja uangnya ke saya buat saya belanjakan karena saya nggak punya uang. Yang Anda butuhkan adalah mengikuti protokol kesehatan dan selalu waspada. Juga melakukan hal-hal yang dapat menaikkan imun tubuh Anda. Janganlah hidup seakan-akan Anda dapat menjadi korban berikutnya. Jika Anda hidup seperti ini, Anda memberikan sinyal bahwa ketakutan Anda itu lebih dominan daripada imun tubuh Anda sendiri. Janganlah hidup dengan ketakutan akan kematian atau hanya bertahan hidup. Ini ibaratnya Anda tidak membiarkan imun tubuh Anda bekerja secara normal, secara optimal dan maksimal. Faktanya bahwa jin atau DNA Anda itu didesain oleh Tuhan dengan super jenius, dapat memboost imun tubuh Anda. Jika Anda tahu bagaimana caranya memaksimalkan energi Anda dan bukan sebaliknya, menguras energi Anda dengan membombardir pikiran Anda dan tubuh Anda dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, stres, ancaman, apalagi ancaman dari luar yang akhir-akhir ini terjadi. Ancaman global. Rubahlah pola pikir Anda, sehingga Anda itu hanya hidup di momen ini, di saat ini. Seperti saya sedang menari-nari. Selalu terhubung hanya dengan momen ini, bukanlah di masa lalu. Masa lalu itu sudah kemarin, untuk apa dipikirkan, dibawa-bawa lagi. Jika Anda selalu terhubung dengan masa lalu, Anda merindukan dan mengharapkan masa lalu itu terjadi lagi. Sehingga kalau Anda punya trauma, ya nanti trauma itu terus-terus menghantui Anda. Dengan demikian, Anda itu dipisahkan dengan saat ini atau momen ini. Sebaliknya, jika Anda hidup hanya untuk momen ini, Anda bisa melihat perubahan dari energi Anda secara utuh. Pernahkah Anda berpikir bahwa dengan merubah energi Anda mampu merubah hidup Anda seutuhnya? Karena jika Anda merubah energi Anda dengan sendirinya merubah hidup Anda ke arah yang lebih baik, lebih positif, lebih berhasil, lebih menyenangkan, lebih segalanya. Intinya, tidak seorang pun yang dapat merubah hidup Anda sampai Anda sendiri merubah energi Anda. Momentum terbaik apabila Anda mampu keluar dari fisik Anda ke alam roh atau yang namanya imaterial. Sedangkan kita manusia ini selalu fokus pada physically yang semua yang bisa di-touch, bisa diraba, bisa digenggam, itu yang mereka sukain, termasuk tubuh. Sedangkan tubuh ini adalah paket, tempat di mana roh itu bermukim. Ambillah contoh kalau roh Anda keluar, apa yang terjadi? Pembusukan kan? Langsung Anda dipendam di sana, dimakan, digerogoti oleh uget-uget. Jika Anda mampu memanfaatkan alam roh Anda atau fokus ke alam roh Anda bisa menghasilkan karya-karya tanpa batas. Karena Anda punya potensi yang tanpa batas. Manusia ini hanya
berkutat di yang fisik aja. Padahal manusia itu unlimited potensial. Manusia itu tidak terbatas ruang dan waktu. Karena roh itu bisa set, 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 set ke sana ke sini. Anda bisa mendapatkan intuisi, bisa menulis buku, bisa menciptakan lagu, bisa menjadi koreografer, bisa menjadi painter, bisa menjadi motivator kelas dunia, tergantung apa yang mau Anda lakukan. Itu semuanya di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Jadi jangan pernah memberikan power Anda itu kepada orang lain. Apalagi kepada saya, nanti saya manfaatkan dengan meneror Anda. Sebagian besar pikiran Anda hanya terhubung dengan yang material, bukan yang imaterial. Sedangkan yang imaterial itu yang penting. Jadi ya, satu kunci keberhasilan. Jika Anda mau berhasil, fokuslah pada hal-hal yang spiritual, yang imaterial. Karena setelah Anda fokus yang hal-hal yang spiritual dan imaterial itu, akhirnya imajinasi Anda itu bisa menghasilkan satu karya. Karya yang gemilang, karya yang fantastis. Tapi kalau Anda hanya berkutat di alam materi ini, apa yang Anda dapatkan? Uang. Apa uang itu bisa membeli kebahagiaan? Apa uang itu menghasilkan ketenangan jiwa? No way. Siapa yang bilang ya? Get out before I kick you out. Karena Anda ini kelihatan matre. Gold digger. Hanya fokus pada yang material. Makanya Anda itu tidak bisa berhasil. Karena apa? Yang material itu hanya terikat pada yang namanya keinginan daging, nafsu, keserakaan, nafsu seks, menyalahkan diri sendiri, perasaan bersalah, penderitaan, rasa malu, perasaan tidak berharga, tidak percaya diri, keraguan-raguan, perasaan tidak berarti, keinginan untuk mengontrol, ketakutan, kecemasan, kemarahan, kebencian, frustrasi, menghakimi orang lain, dan ingin balas dendam. Dan akhirnya kalau sudah pada titik rendah bisa membunuh atau mengakhiri hidup. Sangat disayangkan ya kalau orang itu hanya fokus pada yang namanya dunia matriks yang nyata ini yang bisa disentuh, diraba. Harusnya Anda fokus pada alam yang namanya alam roh. Alam roh itu yang bisa menciptakan. Karena Anda dengan menggunakan intuisi Anda itu akhirnya timbul apa yang Anda fokuskan. Passion Anda itu bisa Anda gali dan Anda munculkan. Dan itu menjadi kreasi yang berguna, menghasilkan uang dan membantu orang banyak. Itulah manfaatnya kalau kita lebih itu bergerak tuh di alam roh, bukan di alam yang namanya material ini. Karena material ini tidak membawa Anda ke satu keberhasilan. Ada kalanya hanya membawa Anda ke kehancuran. Percaya atau enggak, terserah. Saya tidak pernah memaksa orang untuk mau mempercayai karena Anda punya free will. Ini merupakan energi consumer. Jika Anda terus-menerus membuang energi untuk hal-hal ini, Anda menghabiskan energi hidup Anda dengan merampok yang namanya vital force energy. Dan tubuh Anda sendiri akhirnya rusak. Anda lama-lama menjadi penyakitan dan mati sebelum waktunya. Makanya kalau Anda fokus pada yang spiritual, yang imaterial, yang roh, Anda akan berhasil tidak hanya di dunia ini tapi di akhirat. Lama-kelamaan tidak ada lagi energi yang tersisa untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesembuhan. Anda hidup dalam kondisi bertahan. Anda bisa saja makan yang benar, melakukan hal-hal yang benar, akan tetapi jika dihantui rasa takut dan cemas, Anda membayangkan hal-hal yang buruk, tidak ada energi yang tersisa untuk
memulihkan lagi kesehatan Anda atau untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mencapai tujuan Anda. Sebagian besar pikiran Anda memberikan sinyal ke sirkuit otak Anda atau neuropeptide dan pusat hormonal Anda untuk tidak bekerja secara optimal. Bayangkan, secara emosi, Anda sedang mempersiapkan tubuh Anda untuk hal-hal yang buruk, seperti mengundang penyakit. Secara tidak sadar, Anda sedang terus-menerus melatih otak Anda untuk memprogram tubuh Anda untuk menghadapi ketakutan, kecemasan, sakit penyakit, dan maut. Jangan heran jika tubuh Anda akhirnya menyerah untuk bertarung melawan virus karena Anda yang mengkondisikan tubuh Anda dengan rasa takut sehingga tubuh Anda akhirnya menyerah, kehilangan imun dan kemampuan untuk tetap bertempur atau bertahan. Itulah rahasianya kenapa orang yang takut tuh mudah mati, kena penyakit karena mereka itu sudah menyerah sebelum bertempur atau membiasakan imun tubuhnya itu menjadi lemah karena yang fokus itu pada hal-hal yang negatif saja, sehingga imun itu drop dan pada titik nol akhirnya maut. Maut. Kalau maut masih bagus, maut itu loh yang nggak enak yo. 2. Ketakutan bahwa Anda tidak cukup baik. Kebanyakan orang tipe ini adalah tipe 4. Yang terlalu baik biasanya menderita ketakutan. Mereka selalu berusaha untuk mengorbankan kebahagiaan orang lain dan menyerah pada faktor eksternal. Karena mereka itu berusaha menjadi, maksudnya mau menyenangkan setiap orang. Kalau bahasa Inggrisnya itu not being kind but being nice. Being nice itu tidak baik loh ya. Karena being nice itu tidak datang dari relung hati yang dalam, tapi dengan unsur kepentingan. Mereka berusaha memenuhi keinginan orang lain dan kepentingan sendiri diabaikan. Seberapa kuat mereka berusaha, mereka tidak sanggup menyenangkan hati setiap orang karena orang-orang oportunis akan memanfaatkan Anda. Maksud hati mau menyenangkan malah menambah beban dan tekanan yang menguras energi Anda. Anda tetap akan dicap tidak cukup baik. Walaupun Anda terus berusaha, tidak semua orang berpikiran sama. Banyak yang akan menuduh Anda, Anda itu kurang baik. Akhirnya Anda frustrasi kalau Anda itu menyerahkan power Anda itu ke orang lain. Tidak punya cukup uang, tidak punya cukup waktu, tidak memberikan waktu untuk mereka, tidak cukup berusaha, tidak memberikan perhatian dan sebagainya. Dan listnya bisa sampai ke Paris, bukan Paris Hilton. Anda akan dicap tidak punya tanggung jawab yang cukup terhadap hubungan Anda dengan partner Anda. Karena apa? Karena Anda tidak membiasakan diri untuk melakukan suatu batasan, tapi Anda terlalu umbar, berusaha menjadi martir. Dikiranya kalau menjadi martir itu hubungan tuh sukses. Hubungan yang gagal tuh berawal dari orang tuh berusaha menjadi martir. Karena apa? Orang-orang oportunis itu sering memanfaatkan martir-martir itu. Harusnya Anda ingat bahwa tidak seorang pun yang punya saham atau andil atas hidup Anda selain Tuhan dan diri Anda sendiri.
Jadi kalau Anda telah berbuat baik dan masih ditolak dan dikatakan tidak cukup baik, itu hal yang wajar-wajar saja, normal-normal saja. Kenapa Anda kesel? Kenapa Anda takut kehilangan teman? Kebas kasut Anda dan tinggalkan mereka karena Anda telah berusaha. Namun pihak mereka yang tidak menerima Anda dengan baik, berarti Anda tidak perlu berlarut-larut dalam penyesalan. Goodbye, my love. Selamat tinggal, sayonara. Itu adalah orang yang percaya diri, bukan orang yang tenggelam dalam rasa ketakutan, dianggap tidak cukup baik. Nelangsa deh. Bahasa Jawanya nelongso. Anda ini tipe apa sih? Karena Anda itu tidak punya cinta pada diri. Anda itu selalu berusaha menjadi orang yang bisa menyenangkan orang lain. Ingat ya, tidak semua orang itu bisa disenangkan. Karena apapun yang Anda lakukan itu, semua orang itu punya opini sendiri. Jadi biarlah orang beropini. Tapi kalau Anda itu berdiri di atas kebenaran, Anda tidak perlu takut. Itulah kunci hidup yang benar. Ketiga, ketakutan ditolak. Terkungkung dalam ketakutan bahwa Anda itu tidak qualified atau tidak mampu di bidang pekerjaan atau dalam menjalin hubungan dengan relasi sahabat atau kekasih Anda, dalam hubungan asmara membara. Pada hakikatnya Anda terlahir sama, diberkati dengan keunikan, dibekali dengan pribadi yang luar biasa, seperti punya hati yang rendah, penuh kasih sayang, penuh perhatian, dapat dipercaya, jujur, cakap, punya potensi, multitalenta, murah hati, suka membantu, berdedikasi tinggi, brilian, tangguh, dan penuh semangat patriotisme. Jadi tidak perlu rasa takut ditolak. Tidak perlu merasa minder dan rendah diri. Tidak dibutuhkan uang untuk mendapatkan pertemanan. Ingat ya, kalau Anda harus membayar atau mengeluarkan uang untuk membeli teman, itu adalah konyol dan tidak bermanfaat. Karena pada suatu titik, orang-orang itu akan meninggalkan Anda kalau Anda tidak punya uang. Seperti semut, ada gula, ada semut. Pepatah mengatakan itu kan. Jadi tidak perlu. Orang-orang baik itu tidak menentukan pilihan mereka berdasarkan uang dan barang-barang materi. Koneksi yang tulus atau relasi yang tulus tercipta dari ketulusan hati, bukan dari status simbol atau kekuasaan dan materi semata. Buang jauh-jauh ketakutan. Bersyukurlah apabila seorang tidak memilih Anda karena Anda miskin atau tidak punya uang. Mungkin ini keberuntungan Anda, tidak terperangkap dalam hubungan di mana Anda hanya dimanfaatkan atau dijadikan mesin pencetak uang, mesin peras susu. Maaf ya, maksudnya mesin peras. Jalinlah hubungan di mana orang memilih Anda karena roh Anda yang baik, karena ketulusan Anda. Roh Anda yang baik itu bukan karena fisik atau materi semata Anda. Hubungan semacam ini tidak akan langgeng. Percaya deh sama saya. Kalau Anda tidak percaya, saya kirim Anda ke preschool ya, untuk bermeditasi atau mengulang lagi pelajaran sekolah. Berarti dulunya Anda lulusnya dengan beli ijazah. Ketiga, ketakutan akan ditinggalkan. Ketakutan ini biasanya dipicu oleh trauma masa kecil di mana orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Latihlah diri Anda
untuk memaafkan masa lalu Anda. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu dan terimalah diri Anda sebagai seorang yang penuh kasih sayang. Katakanlah pada diri Anda bahwa Anda seorang yang penuh dengan cinta kasih dan Tuhan mencintai Anda. Karena Tuhan adalah cinta dan Tuhan akan selalu menyertai Anda dan tidak seorang pun yang berhak mengklaim kepemilikan atas diri Anda. Ingat itu ya, itu penting loh. Jika seorang meninggalkan Anda, berarti dia tidak punya niat untuk tetap tinggal dan tidak layak atas waktu dan hidup Anda yang bernilai ini. Nasib setiap insan berada di dalam tangan Tuhan. Kenapa Anda harus takut dan mengukur kebahagiaan Anda itu dari faktor-faktor luar? Kebahagiaan itu ada di dalam diri Anda sendiri. Dan Tuhan tahu apa dan siapa yang terbaik buat Anda. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tuhan pastinya akan mengirimkan seorang pasangan hidup yang punya spirit dan roh yang bagus, yang sejalan dengan vibrasi Anda untuk bisa menyeimbangkan dan melengkapi hidup Anda secara emosional, mental, fisik, dan spiritual. Jadi kalau memang itu belum jodohnya jangan dipaksakan, jangan takut ditinggal. Biarkanlah mau pergi malah disuruh pergi sekalian. Diusir kalau perlu. 4. Takut akan ketidakpastian. Ketakutan semacam ini akan membawa kerugian total. Ketidakpercayaan ini tidak membawa Anda kemanapun. Jika Anda percaya pada Tuhan, Anda tidak perlu melihat segala sesuatu bukan dari lensa manusia, tetapi dari lensanya Tuhan. Selalu ada rencana besar dan indah yang direncanakan bagi hidup Anda. Jika Tuhan menutup satu pintu, pintu lainnya akan dibuka. Masalahnya, Anda itu terlalu terpaku memandang pintu yang sudah tertutup tersebut, sehingga akhirnya tidak bisa move on. Saya punya pengalaman masa lalu, merasakan hal yang sama pada saat rumah saya itu rubuh. Karena ulah tetangga saya yang kaya raya itu yang membangun rumahnya itu berlantai 4. Sehingga fondasi rumah saya itu ambles. Dan akhirnya dia tidak mau mengganti rugi, sedangkan rumah saya itu sudah rubuh. Bingung harus berbuat apa. Kalau harus proses hukum untuk melawan kaum berduit, rasanya kok jauh panggung dari api ya. Dengan tekun dan berdoa dan didoakan oleh para pendeta, para pastor, akhirnya bisa mendapatkan ganti rugi. Paling enggak itu ada ganti rugi walaupun tidak sepadan melalui mediasi di Dewan Perwakilan. Mustahil rasanya bisa pindah ke tempat lain dengan kondisi yang krisis waktu itu. Namun, kerjanya Tuhan itu sungguh ajaib. Saya akhirnya mendapatkan tempat yang bebas banjir dan dekat dengan tempat kerja saya. Tempatnya itu lebih mentereng, lebih bagus, tidak banjir, tidak di tempat kumuh. Tuhan selalu punya rencana indah di balik suatu musibah. Hanya saja, nalar manusia itu sulit menerima. Ya, karena takut akan ketidakpastian tersebut. Camkanlah bahwa selalu ada pelangi di ujung jembatan setelah badai itu berlalu. Seperti kasus saya, ketakutan saya akan ketidakpastian itu terbayar lunas. Malah ada bonus. Bonusnya karena nilai rumah saya sekarang itu lebih fantastis dibandingkan dengan tempat yang lama itu. Oleh karena itu, belajarlah bahwa Tuhan itu sangat Maha Pengasih. Dia itu
mendatangkan suatu masalah bagi Anda itu dengan suatu tujuan tertentu, tapi karena dengan kacamata manusia Anda tidak bisa melihat apa sih, dan Anda menjadi takut yang tidak menentu. Saya aja pernah takut sampai tidak bisa tidur, menjadi insomnia, karena kemana ya nanti saya perginya, gimana ya, kemana ya, apa yang akan terjadi ya di depan. Jadi saya pikirkan masa depan. Oleh karena itu, tadi saya memberikan Anda ide, hiduplah di momen ini. Karena yang ditakutkan itu mungkin sebaliknya. Yang terjadi itu mungkin sangat wonderful, wonderful, what a wonderful life. Tapi Anda sudah takut dan energi Anda terkuras, Anda menjadi kurus, kering. Itulah kebodohan manusia. Tunduk akan ketakutan. Seperti saat ini, banyak orang yang menjadi korban ketakutan. Mereka akhirnya pergi, harus meninggalkan dunia ini karena ketakutan. Banyak yang takut, akhirnya benar-benar terjadi. Hadapilah, karena mati dan hidup itu sudah adalah kodrat. Dan itu kuasanya Tuhan. Manusia tidak bisa mengelak. Siapa yang bisa? Ayo, keluar Anda sebelum saya keplak kepala Anda. Karena Anda itu headstrong, stubborn, bullhead. Tidak yakin akan kuasanya Tuhan. Kuasanya Tuhan itu adalah di luar batas kemampuan kita. Makanya kalau dengan menggunakan nalar, kita tidak akan bisa mencapai satu keberhasilan. Harusnya tinggalkan semua yang namanya yang material itu. Berpaculah di yang imaterial yang tidak kelihatan itu. Karena Allah itu ajaib loh. Kesimpulannya, ketakutan adalah perasaan yang bisa menghambat kemajuan dan kesuksesan. Hadapilah dan bertempurlah melawan ketakutan. Harus berperang loh ya. Jangan duduk manis, surrender atau menyerah. Buanglah rasa takut ke dalam tangan Tuhan dan selalu minta kekuatan dan perlindungan lewat doa. Melangkah selangkah hari ini dan bisa berlari maraton besoknya. Bergaullah dengan orang-orang positif yang bisa memberikan dorongan dan empowerment. Bukannya malah menakut-nakuti atau mengecilkan hati Anda. Anda tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang tipe kayak gini. Mereka tuh menteror Anda, bukannya mendukung malah menjatuhkan. Jadi kalau itu tidak perlu berkelompok sudah. Biarkanlah mereka pergi dan katakanlah terima kasih ya telah memberi saya pelajaran yang positif. Jangan percaya begitu saja setiap advice dari orang-orang. Pakailah intuisi positif Anda dan uji setiap roh atau setiap perkataan yang keluar dari siapapun itu dia. Bila tidak sejalan dengan intuisi atau misi yang positif, tidak perlu diterapkan. Carilah pendapat lain dari orang-orang yang Anda percayai, seperti guru spiritual. Paling tidak, mereka dapat mendukung Anda dalam doa. Pepatah mengatakan, ambillah kesempatan atau kehilangan kesempatan itu selamanya. Karena kesempatan hanya datang sekali. Jangan menyesal kemudian karena Anda tidak pernah mencoba. Anda adalah pribadi yang mampu. Orang-orang yang luar biasa, yang semuanya dipimpin oleh Tuhan. Jika Anda memilih hidup Anda dalam kebenaran dan tetap dalam kebenaran dan cinta, bukan ketakutan, maka tidak diragukan lagi Anda akan berhasil. Mengapa harus takut? Tuhan merupakan sumber pemberi atau provider yang tidak pernah akan berakhir. Jadi never ending provider. Anda telah diperlengkapi kemampuan dan talenta untuk merangkai masa depan dan merajut semua yang indah-indah. Yang berani mengambil kesempatan pertama, maju selangkah di depan dan keluar sebagai pemenang.
Anda adalah juara di arena Anda, tergantung seberapa berani Anda mengambil keputusan dan resiko. Tidak semua kesuksesan itu memerlukan uang loh. Ada banyak figur legendaris yang memutuskan membantu para kaum duafa. Mereka memulai dari nol. Jadi tidak dengan uang yang berjibun-jibun itu, mereka itu tidak punya apa-apa, tapi dengan niat yang tulus, mereka memulainya dengan nol dan berani mengambil risiko. Karena mereka tuh tahu bahwa mereka turun ke dunia ini punya misi untuk membahagiakan orang lain dan menjadikan dunia ini tempat yang layak buat orang-orang lain untuk hidup, bukan merampas hak hidup orang lain. Anda manusia yang punya visi dan misi. Bermimpilah setinggi langit dan mulai dari nol. Dan menggapai yang terbaik untuk membagikan kebaikan dan kesuksesan. Jadilah yang tidak bisa dihentikan atau unstoppable. Ingat ya, kalau Anda sudah mencapai titik puncak, jangan segan-segan untuk berbagi atau pelit untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kebahagiaan dan ketenangan hidup itu Anda raih. Tapi kalau Anda itu egois dan serakah hanya untuk mengumpulkan untuk diri sendiri, janganlah berharap bahwa Anda akan hidup dengan tenang ya. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk egois dan serakah, tapi orang yang rendah hati dan selalu berbagi, karena berbagi itu indah. Seperti saya berbagi apa yang saya tahu. Bercanda loh ya, bukan mau mengecilkan hati Anda, tapi hanya untuk memberikan Anda support, dukungan bahwa Anda pun harus bisa, kan Anda mampu, Anda itu lebih punya talent daripada yang lain. Mulailah hari ini agar jangan terlambat. Karena early bird itu gets early worm. Artinya apa? Burung yang bangunnya pagi itu didapat cacing-cacing yang lebih awal. Kalau sudah sisa-sisa itu nggak ada gunanya ya. Dibuang aja lah ke sampah. Bercanda. Teman-teman semuanya, sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan itu, saya tidak bermaksud menyinggung pihak siapapun ya. Jadi jangan pernah mempermasalahkan salah kata atau salah ucap, karena itu tidak dengan sengaja. Mohon maaf sebelumnya dan cukup sampai di sini ya, karena saya telah lelah dan masih banyak hal-hal yang perlu dikerjakan. Next time itu saya akan memberikan solusi untuk kolesterol secara instan dan itu mujarab loh. Jadi jangan lupa ya untuk datang kembali. Bye-bye. Sampai jumpa. Salam dari Inces Darling. Lihatlah saya, rambut saya hari ini new style loh ya. Cantik kan? Endal. Bye-bye.